Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari semuanya. Sungguh bahagia rasanya kita dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita semua, channel Sang Penghujat. Di tayangan kita kali ini, kita telah sampai di episode yang ke-86, di mana kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab, khususnya di Kitab Imamat pasal ke-5. Sungguh sangat menakjubkan jika Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian masih memiliki keuletan dalam menekuni buku yang satu ini. Seperti yang kita tahu, pembahasan yang kita lakukan justru mendapati bahwasanya buku yang dianggap sakral tersebut justru banyak memuat hal-hal yang sangat negatif baik dari ceritanya maupun penulisannya. Kami memberikan apresiasi bagi Anda sekalian atas ketekunan dan keuletan Anda semuanya. Seperti biasanya, kami sarankan Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian untuk menyiapkan segala keperluan Anda di dalam menyaksikan tayangan kita ini. Kami akan membacakan bagi Anda ayat demi ayatnya dan kami mulai dari ayat pertama. Ayat ke-1. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Selamat bertemu Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Kembali kita berkumpul di channel Sang Penghujat kali ini dan kita meneruskan pembahasan kita tentang Kitab Imamat yang telah sampai di pasal ke-5. Di pasal ke-5 ini keseluruhannya terdiri dari 19 ayat. Ini masih melanjutkan dari pasal sebelumnya mengenai korban penghapus dosa. Di ayat pertama ini, kita melihat satu informasi yang jika kita perhatikan dengan cermat akan nampak janggal dan lucu untuk zaman sekarang ini. Dikatakan apabila seorang berbuat dosa, yakni ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik jadi saksi tetapi orang itu tidak mau, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya kita tidak tahu kelanjutannya bagaimana mengenai orang ini. Begitu juga di ayat sebelumnya. Ini adalah seorang yang tidak mau menjadi saksi atas kesalahan orang lain. Lantas, apa yang terjadi pada orang yang tidak mau menjadi saksi ini? Kita tidak tahu apa-apa mengenai kelanjutan dari orang tersebut. Seakan-akan ayat ini hanya nongol demikian dan tidak tahu juntrungannya untuk apa. Tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi dari seseorang yang tidak mau menjadi saksi. Ya, ini satu ayat yang memang konyol, yang seringkali kita lihat di Alkitab kita ini. Tapi ya inilah yang terjadi dan ada di Alkitab kita. Kita lanjutkan saja di ayat berikutnya, di ayat kedua. Ayat kedua. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Di ayat kedua dan ayat ketiga, ini masih tetap menyambung dengan hal yang saya rasa ini memang konyol juga. Diceritakan di sini, diinformasikan kepada kita, apabila seseorang itu terkena sesuatu yang najis, entah dari hewan, karena bangkainya, atau dari manusia, sesuatu yang najis. Biasanya satu hal yang najis adalah kotoran manusia, yang istilah medisnya kita sebut sebagai feses. Tapi kalau kita ngomong secara kampungan yaitu tai manusia. Dan orang ini yang terkena yang najis ini tidak menyadari hal tersebut. Sampai ketika ia menyadarinya, barulah dia dianggap bersalah. Lantas siapa yang mengetahui hal itu bersalah atau tidak? Jika katakan sebagai contoh, Anda pergi ke pasar. Di dalam perjalanan Anda menginjak kotoran binatang. Mungkin ada tai kuda di situ, keinjak sandal Anda.
atau mungkin terkena sedikit di telapak kaki Anda. Lantas ketika sampai pulang ke rumah, Anda tidak ketemu dengan siapapun. Dan ketika Anda sampai pada waktu untuk mandi, baru Anda melihat ternyata ada kotoran kuda di kaki Anda. Yang tahu ya cuman Anda sendiri, tidak ada seorang pun yang tahu. Lantas, bagaimana Anda bisa bersalah di sini? Tidak ada yang tahu mengenai kesalahan ini kecuali Anda. Lantas untuk apa Anda harus koar-koar? Anda harus memberitahukan kepada orang lain jika Anda terkena sesuatu yang najis. Sungguh sesuatu yang konyol. Menurut saya, kita mengumbar kesalahan kita yang seharusnya tidak perlu kita katakan apapun. Bukan berarti kita menutupi hal itu, hal yang busuk, yaitu menjadi rahasia hidup kita sendiri. Untuk apa kita umbar-umbar? Inilah sesuatu yang saya rasa juga konyol. Bukankah hal semacam ini sebenarnya juga tidak berdampak apa-apa terhadap lingkungan kita, keluarga kita, manusia sekitar kita, bahkan terlebih-lebih terhadap si Tuhan itu sendiri. Aneh rasanya jika hal ini justru kita diminta untuk mengumbar, mewartakan mengenai apa yang terjadi pada diri kita yang dianggap itu satu kesalahan. Bukankah cukup dengan kita bertobat, dengan mandi, kita membersihkan kotoran yang terkena kotoran kuda tersebut? Selesai. Tapi justru ini ada ayat yang ditampilkan demikian rupa kepada kita. Ya, ini tinggal kewarasan kita untuk menelaah apakah memang ayat ini masih relevan dengan kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Kita lanjutkan saja di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Yang kedua haruslah diolahnya menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Di ayat keempat hingga ayat ke-13 ini, jika kita perhatikan ada sedikit kemiripan dengan ayat pertama tadi. Jika di ayat pertama kita melihat ada orang yang menjadi saksi atas orang lain yang mengumpat atau memaki sehingga
dia tidak mau menjadi saksi atas kejadian tersebut. Sekarang di ayat keempat hingga ayat ke-13 ini, kita disuguhi orang yang bersumpah teledor. Entah bagaimana caranya, saya sendiri juga tidak tahu bersumpah teledor itu bagaimana bentuknya. Tapi dikatakan di sini, jika orang tersebut bersumpah teledor dengan bibirnya hingga hendak berbuat yang buruk atau yang baik. Jadi, orang ini mempunyai kehendak sehingga dia mengucapkan janji untuk melakukan sesuatu hal. Lantas kemudian dianggap itu teledor dan kemungkinan tidak terlaksana. Apa yang dikatakan hal itu hanya sebatas angan-angan yang tidak dapat terjadi, sehingga dianggap itu satu keteledoran. Oleh karena dianggap itu sesuatu yang teledor, yang gegabah, maka orang itu dianggap bersalah, dianggap berdosa, dan dia harus melakukan penebusan dosa. Di sini kita disuguhi peringkat pengorbanan yang disajikan oleh orang tersebut di dalam menebus dosanya. Di ayat ke-6, dia diharuskan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, yakni berupa kambing atau domba yang berjenis kelamin betina. Ini mirip seperti di pasal sebelumnya, yakni jika kambing betina atau domba ini adalah untuk rakyat jelata. Jadi ini untuk rakyat jelata, karena kalau untuk orang Israel sendiri haruslah berupa lembu sapi. Nah, inilah yang menjadi kerancuan. Lantas, ini orang yang disebutkan di ayat keempat hingga ke-13 ini orang Israel atau bukan? Nah, ini juga membingungkan. Tapi ya, Anda silahkan berdiskusi dengan gembala gereja Anda atau rekan-rekan yang seiman dengan Anda. Inilah kerancuan yang kami suguhkan di channel Sang Penghujat ini agar Anda mengetahui dengan jelas dan detail. Dan selanjutnya kita melihat apabila orang ini tidak mampu menyediakan kambing atau domba karena kemungkinan harganya mahal, maka orang ini dapat mengganti dengan burung tekukur berjumlah 2 ekor. Kalau tidak bisa, dia bisa mengganti 2 ekor anak burung merpati. Nah, ini lebih murah. Jika kita lihat di zaman sekarang ini, antara harga burung dengan harga kambing atau domba, jelas mahal kambing domba dibandingkan dengan harga burung. Jumlahnya 2 ekor, yang satu untuk penghapus dosa, yang satu lagi untuk korban bakaran. Nah, ini secara detail diceritakan di sini, harus memulas kepalanya, darahnya harus dipercikkan dan lain sebagainya. Dan kemudian akhirnya ada yang diperuntukkan bagi imam. Ini kita bisa lihat di ayat ke-13-nya. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Jadi ini menjadi sesuatu pertanyaan bagi kita untuk mencermati lebih mendalam. Antara korban sajian dengan korban bakaran bedanya apa? Ya jelas tidak ada bedanya karena imamnya pun ikut makan. Kita lanjutkan saja di ayat ke-14. Korban penebus salah. Ayat ke-14. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa, haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Di ayat ke-14 hingga ayat 16 ini, oleh LAI diberi subjudul korban penebus salah.
diceritakan, diinformasikan kepada kita, apabila ada seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini contohnya bagaimana? Ini akan menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan kecermatan dan kejelian kita di dalam menelaah cerita ini. Orang ini berubah setia dan tidak sengaja melakukan sesuatu yang bersalah di hadapan Tuhan, mengenai sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut saya, kemungkinan besar ini bisa berupa pembuatan minyak urapan. Bukankah diceritakan di pasal sebelumnya, jika Anda cermat, pembuatan minyak urapan di dalam kitab Keluaran itu tidak boleh sembarang orang melakukan. Kemungkinan orang ini melakukan hal demikian, membuat minyak urapan. Nah, ini dianggap bersalah. Makanya orang ini dikenakan dosa oleh si Tuhan. Makanya dia harus menebus dosanya dengan melakukan ritual penghapusan dosa, dengan mempersembahkan seekor domba jantan. Dan oleh karena dia melakukan hal kudus yang menyebabkan dia berdosa, maka harus membayar gantinya dengan menambah 1/5. Ini perhitungannya berdasarkan sikal perak. Nah, ini entah bagaimana juga tidak jelas di sini. Apakah ini dia harus membayar berupa uang perak tersebut atau bagaimana, atau menambahkan dombanya, kambing domba tersebut, tidak jelas. Di sini tidak secara detail. Jadi suka-suka imamnya mau nanti memberikan denda penghapusan dosanya ini bagaimana, tergantung dari imamnya. Karena cerita di sini hanya 3 ayat ini tidak jelas secara konkret. Contohnya bagaimana juga tidak jelas. Silahkan Anda berdiskusi, dan ini menimbulkan nantinya asumsi yang beraneka warna. Tergantung dari otak kita. Semakin waras, semakin jernih, ya Anda bisa semakin tepat. Jika ngawur, ya semakin banyak juga kesesatan yang bisa kita dapatkan dari cerita semacam ini. Karena memang ini hanya suatu kerangka bacaan yang dimana detailnya bisa kita isi sendiri. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Ayat ke-17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Di ayat ke-17 hingga ayat ke-19 ini juga merupakan ayat-ayat yang rancu, yang menurut saya ini memang sangat ceroboh dan ngawur sekali. Dikatakan di sini, jika seseorang ini berbuat dosa, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan tanpa mengetahui, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Coba Anda gunakan nalar Anda yang cerdas dan waras tentunya. Bagaimana Anda bisa mengetahui, menyadari kesalahan yang tidak Anda sadari? Anda tidak pernah mengerti Anda melakukan kesalahan. Lantas di sini Anda dinyatakan bersalah. Siapa yang menyatakan tersebut? Jika Anda sendiri yang melakukan tidak sadar kesalahan apa yang Anda lakukan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat konyol. Bagaimana orang dapat melakukan satu ritual penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, jika orang itu sendiri tidak tahu kesalahan apa yang dilakukannya? Inilah satu ayat
yang disuguhkan kepada kita yang digunakan oleh para imam pada zaman dulu dan para pendeta-pendeta yang kurang ajar di zaman sekarang mengklaim bahwa kita ini bisa melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Nah, ini satu kekonyolan dari umat. Tentunya umat beragama ketika diklaim, diberikan penghakiman oleh para pendetanya bahwa kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari, maka kita harus melakukan penghapusan dosa, penebusan salah dengan memberikan persembahan, memberikan korban pendamaian bagi kesalahan kita tersebut. Inilah ayat yang digunakan oleh para imam zaman dahulu dan para pendeta di zaman sekarang. Ya, tinggal Anda mau menerima klaim pernyataan demikian atau tidak. Ini tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 19 ayat dari pasal kelima kitab Imamat telah kita telaah. Memang ini ayat-ayat yang rancu, yang sebagian besar ini hanyalah pengulangan dari ayat-ayat yang ada di kitab Keluaran yang pernah kita teliti, kita telaah dahulu. Dan ini merupakan detail rincian dari apa yang telah pernah kita baca dahulu. Semoga apa yang telah kita dapatkan dari penelaahan kita di kitab Imamat pasal kelima ini menambah wawasan kita dan juga pengetahuan, menambah kecerdasan dan kewarasan kita di dalam menyikapi isi dari Alkitab kita ini. Saya sungguh berterima kasih kepada Anda sekalian jika berkenan membagikan channel ini kepada saudara-saudara Anda, kerabat Anda, teman-teman, handetolan Anda semuanya, sehingga kita bisa saling memberikan wawasan tambahan, baik itu koreksi maupun dukungan demi kemajuan channel kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan saya juga berharap kita masih dapat berkumpul di episode-episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.